Shalom, para pecinta Sabda Allah. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Dewasa ini, perkembangan media sosial terjadi sangat cepat. Kita tentu tahu amat baik tentang fakta ini, karena kita sendiri telah mengambil bagian dari perkembangan tersebut. Dari membuka mata di pagi hari hingga kembali menutup mata di malam hari, kita selalu suka beraktivitas di media sosial kita. Berbagai macam postingan yang muncul di akun media sosial kita akan sesegera mungkin kita tanggapi dengan cara memberikan komentar terhadapnya. Maka tidaklah heran jika seringkali ada orang yang lebih tertarik untuk berkomentar saja dibanding memperhatikan keseluruhan konteks postingan yang ada. Tanpa berupaya terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang diterimanya, orang bersangkutan telah membuat penilaian hingga kesimpulan yang sangat keliru. Bahkan, tidak jarang ada hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak ia ketahui secara pasti, namun tetap dikomentarinya. Ia berbuat demikian supaya ia bisa mendapat pengakuan dari sesamanya. Sungguh suatu fenomena yang aneh. Namun inilah realitas kehidupan kita saat ini. Banyak komentator yang seolah-olah paham segalanya. Para pecinta Sabda Allah, refleksi kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Injil berkisah bahwa ada seorang lumpuh yang ingin dibawa kepada Yesus demi mendapatkan kesembuhan. Orang-orang yang membawa si lumpuh ini mengalami kesulitan untuk mewujudkan niatnya, karena ada banyak orang lain yang menghalangi pintu masuk tempat Yesus berada. Tanpa berpikir panjang, orang-orang ini pun nekat untuk membuka atap yang berada tepat di atas Yesus, sehingga dari sana mereka bisa langsung menurunkan si lumpuh itu untuk mendapat perhatian dari Yesus. Yesus yang melihat kerja keras ini tentu tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa mereka berani berbuat senekat itu karena rasa cinta mereka yang tulus kepada si lumpuh, sekaligus iman mereka yang kokoh kepada diri Yesus. Maka didorong oleh belas kasihnya, Yesus pun berseru kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di satu sisi, perkataan Yesus ini boleh dikata menjadi momentum awal bagi penyembuhan si lumpuh. Tetapi di sisi lain, ada pihak yang menanggapinya dengan cara yang berbeda. Siapakah mereka? Injil menulis, di situ juga duduk beberapa ahli Taurat, dan mereka berkomentar dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Para ahli Taurat berkomentar demikian karena mereka tidak sadar bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah. Mereka sebenarnya belum memiliki kebenaran yang utuh tentang diri Yesus, tetapi mereka sudah berani untuk membuat
penilaian hingga menarik kesimpulan mengenai karya Yesus. Sesuai dengan kisah Injil, pada akhirnya kita memang tahu bahwa para ahli Taurat itu hadir di tengah pewartaan Yesus kepada orang banyak, bukan karena mereka percaya kepada diri Yesus, tetapi mereka selalu berupaya untuk dekat dengan Yesus karena mereka ingin menjebak dan mencari kesalahan Yesus. Mereka amat senang kalau diri Yesus bisa dipermalukan, ajaran Yesus bisa diragukan, dan akhirnya karya Yesus bisa disingkirkan. Maka komentar yang bergaung dalam hati para ahli Taurat itu sebenarnya menjadi tanda dari niat jahat yang sedang mereka rancang untuk Yesus. Mereka sama sekali tidak peduli pada penyembuhan yang terjadi kepada si lumpuh, karena yang mereka utamakan adalah menjatuhkan wibawa Yesus di hadapan umum. Maka dari itu, para pecinta sabda Allah, kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya jangan berkomentar atau memilih diam saja. Barangkali kesimpulan kecil inilah yang dapat kita hayati sesuai dengan pesan Injil hari ini. Tuhan ingin agar kita menjadi baik dalam tutur kata dan juga tindakan kita. Jangan sampai kita berlaku seperti netizen yang lebih suka berkomentar jelek atas perbuatan baik orang lain, tetapi kita sendiri tidak pernah berbuat baik. Untuk setiap kebaikan yang tulus, berilah dukungan. Kalaupun tidak ingin mendukung, janganlah berkesimpulan tanpa dasar. Biarkanlah Tuhan yang menghakimi segalanya, karena cuma Tuhan yang tahu isi hati manusia. Tuhan memberkati kita sekalian.